Oke, kita mulai bisa? Maaf Pak, suaranya terlalu kecil Pak. Oh, gitu ya, kecil ya. Oke. Kalau sekarang? Sudah, sudah Pak. Oke, coba agak kersep-kersep ya. Nah. Oke, kita mulai ya. Ini sudah ada 22 mahasiswa. Baik, kita mulai teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik teman-teman semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Ma ba'du. Sebelumnya terima kasih atas waktunya ya sudah siap untuk hadir di sore hari ini ya untuk kegiatan teknis pelaksanaan ujian magang ya untuk semester ini di program studi kimia. Ya, jadi nanti ada 30 mahasiswa yang mengambil magang di semester ini ya. Yang 30 mahasiswa ini adalah mahasiswa yang sudah melaksanakan kegiatan magangnya dan sudah siap untuk ujian ya, sudah siap untuk ujian magang ya semester ini ya. Sehingga di akhir semester ini nanti teman-teman itu nanti akan langsung mendapatkan nilai ya, nilai magangnya sesuai dengan di KRS-nya atau di KHS-nya masing-masing gitu ya. Jadi mata kuliah ini memang khusus untuk yang melaksanakan ujian magang saja gitu. Oke. Kalau dari prosedur untuk pelaksanaan ujian magang sebenarnya sudah ada di website ya. Jadi kalau teman-teman masuk di website Prodi, nanti di bagian pengumuman ini ada layanan akademik di sini ya. Silakan diklik di layanan akademik, nanti di bagian D ya, ini bagian D ya. Ini ada pelaksanaan kegiatan magang ya. Yang nomor 1 sampai nomor 12 ya, atau nomor 11 lah ya. Ya, sampai nomor 11 ya, itu adalah tahap yang sudah teman-teman laksanakan. Ya, dari mendaftar kegiatan magang, melaksanakan kegiatan magang ya, sampai kemudian mempersiapkan draft laporan magang ya, itu sudah teman-teman laksanakan. Nah, selanjutnya di mata kuliah ini nanti kita akan teruskan untuk poin nomor 12 ya sampai nomor 17 ya, dari pembuatan laporan magang sampai pendaftaran ujian magang, pelaksanaan ujian magang dan penilaian ujian magang ya. Oke, yang pertama nomor 12 ya, ini peserta magang menyiapkan draft laporan magang ya selama pelaksanaan kegiatan. Nah, ini nanti teman-teman membuat laporan magang itu tergantung instansinya ya. Kalau misalnya instansinya meminta laporan juga ya, misalnya instansinya ya tempat teman-teman melaksanakan kegiatan magang itu juga meminta dibuatkan laporan, maka silakan nanti teman-teman buatkan laporan ya sesuai dengan permintaan instansi masing-masing. Formatnya bebas selama kemudian disetujui oleh instansi masing-masing gitu ya. Oke. Tapi kalau ternyata instansinya tidak meminta laporan magang, maka teman-teman tidak perlu membuat laporan magang untuk instansi. Ya, sorry ya, saya lagi sariawan jadi agak susah ngomongnya. Bentar ya, saya minum dulu. Oke ya. Jadi laporan instansi itu hanya dibuat kalau instansi tempat teman-teman melaksanakan magang itu diminta oleh instansinya, diminta oleh supervisor di sana. Adapun terkait formatnya itu bebas selama kemudian disetujui oleh instansi tersebut gitu ya. Nah,
laporan magang yang teman-teman wajib buat untuk ujian magang ya, itu sudah ada template-nya ya, yang khusus buat kampus ya, agar yang nanti akan kita gunakan untuk ujian itu juga sudah ada template-nya di sini ya. Kalau untuk ujian itu ada template-nya sendiri. Tapi kalau untuk instansi itu menyesuaikan ya, bebas, formanya bebas ya. Nah, untuk yang ujian nanti template-nya bisa teman-teman download di sini ya. Ini di template ini silahkan di-download ya. Nanti kalau sudah di-download nanti tampilannya seperti ini ya. Ini kelihatan ya. Saya share screen ya. Halo? Halo, cek suara. Terlihat Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Oke, nanti ini formatnya ya, template-nya nanti seperti ini. Silakan diisi sesuai dengan posisinya masing-masing. Ini kan laporan magang ya, ini nggak bisa diganti. Yang bisa diganti adalah yang bagian ini. Bagian ini. Ya. Nah, di bagian ini teman-teman hanya menulis nama instansi. Ya, nama instansi ya. Ini nama instansi atau perusahaan ya. Perusahaan teman-teman. Ya. Jadi di bagian ini teman-teman hanya menulis nama instansinya ya. Jadi teman-teman magangnya di instansi mana atau perusahaan mana di sini, bagian sini. Oke. Ya. Kemudian ini sudah halaman pertama. Di halaman kedua ini lembar pengesahan, teman-teman tulis nama di sini, name-nya, nama instansi di sini sesuai dengan yang sini tadi ya, pasti sama kan ya. Di sini. Kemudian judul kegiatannya apa? Ya. Judul kegiatannya tentu nanti menyesuaikan dengan parameter apa yang dilakukan ya, misalnya analisis COD dan BOD limbah, misalnya apa ya, limbah air apa gitu ya, air X di dinas lingkungan hidup. Nah, gitu kan ya, misalnya gini ya. Jadi judul kegiatannya, jadi apa yang dilakukan selama magang di sana, misalnya ini ya. Ya, analisis COD dan BOD limbah air X misalnya gitu ya, di dinas lingkungan hidup. Nah, gitu misalnya judul kegiatannya. Berarti ini kan parameternya ada dua ya, ada COD, ada BOD gitu kan ya. Parameternya ada dua parameter yang dikerjakan selama kegiatan magang gitu kan ya. Maka nanti parameternya ini kemudian ditulis nanti di sini ya. Jadi parameternya adalah COD ya, di COD di sini kan BOD gitu kan ya. Kalau ada 3 ya seterusnya, minimal ada 2 parameter ya. Kemudian ini waktu pelaksanaan ya, waktu pelaksanaannya minimal 4 minggu ya. Nanti tulis sini tanggal berapa sampai tanggal berapa, minimal 4 minggu itu ya. Oke, kemudian sini masih kosong. Oke, kemudian sini tulis profil instansinya. Nah, di profil instansinya tuliskan sejarah, tugas pokok, sarana atau laboratorium yang dimiliki, visi misinya apa dan seterusnya. Hal-hal yang terkait dengan instansi atau perusahaan tempat kegiatan magang ya. Di bagian ini tidak diperbolehkan menggunakan numbering, semua harus dalam bentuk paragraf ya, biar rapi ya. Ini sekitar 2 sampai 3 halaman ya. Jadi minimal 2 maksimal 3 halaman ya untuk profil instansi ya. Kemudian harus bentuk paragraf ya biar rapi ya, nggak boleh bentuk numbering. Oke. Kemudian ini pelaksanaan magang ya. Pelaksanaan magang nanti harus menyesuaikan dengan parameternya ya. Nanti harus menyesuaikan dengan parameter yang dikerjakan. Misalnya kan tadi di sini apa ini? Parameternya kan COD ya. Maka nanti di sini penentuan parameter
COD di sini ya, sampel air gitu kan ya. Yang di sini berarti kan penentuan parameter POD. Nah, berarti harus ada pelaksana maganya harus ada 2 sesuai dengan di sini. Ya, kalau ada 3 berarti di sini nanti pelaksana maganya ada 3 ya. Ada 3 di sini ya. Nah, kemudian di paragrafnya di sini tulis cara kerjanya ya, dilengkapi dengan diagram alir ya. Alat bahannya apa, dilengkapi dengan diagram alir cara kerjanya. Ya. Sama nanti untuk yang parameter kedua juga sama, ditulis alat bahan yang digunakan dilengkapi dengan cara kerja dalam bentuk diagram alir. Ya, kalau nanti ada 3 parameter, maka di sini ada 3 poin. Gitu ya. Nah, kemudian analisis data. Nah, kalau tadi ini cara kerjanya, di bagian sini adalah analisis datanya ya. Jadi tampilkan datanya di sini dan analisis. Ya, gunakan referensi jika dibutuhkan dan berikan kesimpulan akhir untuk setiap parameter. Apakah nanti parameternya memenuhi standar atau tidak, atau parameter atau standar apa yang lain yang bisa digunakan. Berikan kesimpulan akhir untuk setiap parameter di sini. Ya. Nah, tentunya analisis data sini nanti menyesuaikan dengan dengan parameternya. Ya. Sini ya. Ya. Kalau ada 2 ya 2, kalau ada 3 3, gitu, dan seterusnya. Oke. Ya, kemudian kalau ingin menampilkan data, ya datanya boleh ditampilkan dalam bentuk tabel atau dalam bentuk chart. Hanya salah satu ya. Kalau dalam bentuk tabel ya udah tabel, kalau bentuk chart ya chart ya. Maksudnya data yang sama ya. Jadi kalau data yang sama tidak boleh ditampilkan 2 kali ya. Ya, misalnya tabelnya misalnya sampel airnya, nama sampel, kemudian kadar COD-nya. Ya kalau sudah pakai tabel ya sudah tabel, tidak usah ditampilkan dengan bentuk chart-nya ya. Jadi satu data hanya ditampilkan 1 kali. Boleh tabel, boleh chart gitu ya. Apakah di dalam naskah boleh ada tabel dan boleh ada chart? Boleh aja, asal datanya berbeda, bukan data yang sama gitu ya. Oke, itu kalau sudah ini, nah baru kemudian dibuatkan penutup, berikan kesimpulan terkait dengan analisis datanya seperti apa ya. Sebenarnya hanya merangkum ini ya, kan sudah ada kan kesimpulan di setiap parameter kan sudah ada. Sebenarnya hanya merangkum lagi di sini bagian kesimpulan. Oke. Kemudian terakhir berikan masukan terkait dengan kegiatan magang yang sudah dilaksanakan untuk program studi. Jadi masukan untuk program studi. Nanti tuliskan sini dan kemudian tuliskan referensi jika ada yang digunakan ya. Jadi laporan magang untuk ujian itu ada 5 bagian ya. Dari profil, kemudian cara kerja, pelaksanaannya seperti apa, analisis data dan pembahasannya. Jadi nanti analisis data dan pembahasan ya. Dan penutup dan terakhir referensi. Itu ya. Nah, nanti kalau sudah ditulis, dilengkapi seperti ini, nanti dikirim ya, dikirim ke saya ke email ya, nanti dikirim. Nah, kalau sudah dikerjakan ya, kalau sudah dikerjakan nanti dikirim ke email saya. Ya, nanti akan saya koreksi sampai kemudian saya ACC. Ya, kalau sudah saya ACC, nanti kirim draft final yang sudah ACC dalam bentuk PDF. Kemudian nanti akan saya tanda tangan di sini. Nah, kalau sudah tanda tangan di sini, berarti naskah ini sudah siap diujikan. Kalau sudah tanda tangan PDF-nya ya di sini ya, berarti naskahnya sudah siap diujikan. Nah, jadi kalau sudah siap diujikan, maka nanti teman-teman masuk ke langkah selanjutnya di sini ya. Nah, di sini. Nah, ini nomor 15. Peserta magang yang siap ujian magang itu nanti mendaftar di sini. Ya. Nah, nanti daftar di sini. Ya, silakan dilengkapi nama, NIM-nya, nomor kontaknya, nomor HP, nomor WA ya. Nama instansinya, judul kegiatan magang ya, sama seperti laporan tadi.
kemudian upload laporan magang dan upload file presentasinya. Ya, boleh PDF, boleh PowerPoint, atau boleh yang lain, gitu ya. Gitu. Nah, kalau sudah masuk di sini, ya nanti konfirmasi ke saya sudah daftar Pak ujian magang, ya. Nanti kemudian saya akan carikan penguji, ya. Penguji nanti 1 orang. Jadi pimpinan sidangnya, moderatornya saya, kemudian nanti ada pengujinya, ya. Nanti ujiannya online, ya. Ujiannya online pakai Google Meet, ya. Nanti kita akan ujian online pakai Google Meet, ya. Pada saat ujian, teknis pelaksana ujiannya nanti itu adalah presentasi, itu akan kita batasi 10 menit saja, ya. 10 menit saja presentasinya. Oke. Nah, pada saat ujian itu hanya bisa dilaksanakan minimal 2 peserta, ya. Jadi kalau teman-teman sudah daftar nih, saya sudah daftar Pak. Nah, tunggu sampai ada temannya. Sampai minimal ada 2 peserta baru bisa saya daftarkan untuk ujian magang. Ya, kan sayang waktunya kalau cuma 1 ya. Kalau satu yang ujian saja. Jadi 1 kali ujian itu ada 2 peserta. Ya. Jadi nanti pada saat presentasi, pada saat ujian ya, dua-duanya presentasi terlebih dahulu masing-masing maksimal 10 menit. Berarti total 20 menit untuk 2 mahasiswa. Ya. Kemudian setelah itu masuk sesi tanya jawab, ya. Sesi tanya jawab nanti maksimal maksimal 30 menit waktunya. Ya, waktunya maksimal 30 menit per mahasiswa. Ya, jadi kalau ada 2 mahasiswa berarti maksimal ujiannya adalah 1 jam. Ya, sehingga 1 jam 30 menit sesi ujian sudah selesai. Dari awal sampai dari pembukaan 5 menit, kemudian 20 menit presentasi masing-masing, kemudian 1 jam tanya jawab dengan penguji, masukan, konfirmasi, kemudian 5 menit terakhir adalah penutup, ya. Jadi total kita melaksanakan ujian 1 sesi itu adalah 1,5 jam, ya, untuk 2 mahasiswa dan 1 penguji, gitu ya. Jadi kalau teman-teman udah daftar, ya tunggu dulu sampai ada temannya. Nanti kalau sudah ada temannya baru saya carikan pengujinya, gitu. Nah, nilainya nanti ada 2 nilai, ada nilai dosen pengampu, nilai dari saya. Ya, untuk nilai dari saya nanti ini ada poinnya ya, ada sistematika penulisan, kelengkapan data, dan analisis hasil. Oke. Kemudian untuk soal nilai dari dosen penguji ini ada 2, yaitu kemampuan menjawab dan penguasaan laporan. Ya, ada 2. Ya. Nanti diberikan nilai ini dan ini juga akan ada nilainya. Oke. Baru setelah itu nilai sudah terkumpul nanti di Excel kayak gini ya. Nanti nilai sudah terkumpul seperti ini. Ini sorry. Oh, saya keliru. Ini ada yang keliru ya. Nanti saya koreksi ya. Dosen penguji itu nilainya ada ini, kalau saya keliru. Ada kemampuan menjawab, penguasaan laporan, dan ada tambahannya nih. Sorry, saya sudah koreksi ya sebelum ubah di website. Ada tambahannya, sikap dan penampilan. Ya, jadi ada 3 poin dosen untuk penguji, ada 3 poin dosen pembimbing. Ya, kalau saya maksudnya pengampu ya, ada 3 kalau saya, dan untuk dosen pengujinya ada 3, kemampuan menjawab, penguasaan laporan, dan penampilan, sikap dan penampilan pada saat ujian. Gitu ya. Oke, kalau sudah nanti nilainya akan saya rata-rata, kemudian saya di akhir semester baru kemudian diupload untuk 30 mahasiswa. Ya, jadi sesi pelaksana ujian kita nanti untuk 30 mahasiswa berarti nanti ada 15 kali. Ya, berarti nanti ada 15 kali, dan itu ya siapa aja yang duluan daftar. Kalau sudah ada 2 langsung saya daftarkan, ada 2 langsung daftarkan. Jadi total selama 1 semester ini kita akan ada ujian magang sebanyak 15 kali pertemuan. Gitu.
Ya, oke, ada pertanyaan sampai sini? Halo? Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Oke. Oh, ini ada satu nih. Izin bertanya, kalau perhitungan apakah ditaruh di bagian lampiran? Bagaimana dengan foto-foto alat? Apakah diperlukan di bagian laporan? Ya, boleh. Ya, di bagian lampiran boleh. Ya, atau nanti saya tambahkan saja ya, berarti ya. Ya, nanti saya tambahkan di sini ya. Untuk apa namanya? Lampiran. Bentar ya. Lampiran ya. Misalnya proses perhitungan, kemudian foto kegiatan atau alat ya, atau lokasi. Ya, itu ya pertanyaannya ya. Ini siapa yang bertanya? 0028 itu ya. Nanti ditambahkan di lampiran boleh ya. Karena nanti kadang ketika ujian nanti ditanyakan sama dosen penguji ya. Nanti akan ditanyakan sama dosen penguji ketika ujian. Jadi memang bagusnya memang dipersiapkan di lampiran ya. Nanti ketika menulis laporan ini font, ukuran, layout dan semuanya jangan diubah ya. Jadi fontnya, layoutnya, ukurannya semua jangan diubah. Jadi disesuaikan sesuai dengan template ini ya, biar rapi ya. Jadi jangan diubah-ubah lagi. Itu ya. Ada pertanyaan lagi? Ya, untuk foto kegiatan, foto alat, foto lokasi boleh disiapkan di lampiran ya, karena mungkin nanti akan ditanyakan oleh dosen penguji. Jadi emang bagusnya disiapkan di lampiran, termasuk proses perhitungannya. Sebaiknya disiapkan di lampiran. Jadi kalau ditanya sama dosen penguji, jawabnya enak ya, langsung ditunjukkan di lampiran. Ada lagi pertanyaan? Ya, jadi daftar di sini ya, di sini itu hanya boleh kalau sudah ACC dari saya ya. Jadi kalau PDF-nya sudah dapat tanda tangan, saya sudah kasih tanda tangan di PDF-nya, itu baru boleh daftar. Ya. Ini kayak misalnya ini ya, misalnya ini. Nah, ini yang semester kemarin ya. Ini yang semester kemarin. Nanti kalau sudah, nanti ada tampilannya seperti ini. Ya, misalnya ini ya. Nah, gini. Nah, gini nanti ya. Nanti kalau sudah saya kasih tanda tangan sini, itu baru boleh daftar. Oke. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Bisa dipahami? Teknik ujian magang ya. Izin bertanya, Pak. Iya. Diperlukan daftar isi nggak ya, Pak? Di laporan? Nggak perlu. Ya, sesuai dengan template aja ya. Tambahannya tadi lampiran. Ya. Oke, siap. Terima kasih, Bapak. Ya, sama-sama. Ada lagi? Ini sudah magang semua kan ya? Atau ada yang sedang magang? Sudah magang semua, Pak. Oke, ya berarti kan tinggal membuat laporan ya. Tinggal ujian magang. Ya. Nah, kalau sudah selesai draftnya, kirim ke email saya, nanti konfirmasi ya. Konfirmasi lewat WA kalau sudah kirim. Atau di grup boleh ya. Konfirmasi di grup kalau atas nama ini sudah kirim ke email. Ya, takutnya nanti saya nggak tahu ada di email yang masuk ya.
Karena kadang kalau kirim email pakai email yang email UIN itu kadang masuknya ke spam ya. Karena saya nggak tahu kalau ada email yang masuk. Jadi konfirmasi di grup kalau sudah kirim, nanti saya akan kirim balik kalau memang ada correction. Tapi kalau sudah bagus, nanti langsung kemudian saya minta untuk dikirim dalam bentuk PDF, nanti saya ACC. Nah, kalau sudah ACC, langsung bisa daftar di link yang tadi ya, di website yang di Prodi tadi itu. Oke, cukup jelas ya. Ada lagi yang mau ditanyakan?